Beginilah kericuhan pedagang lapak yang menolak dilakukan penertiban. Lapak-lapak milik pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan kawasan Pasaraya Kota Padang ini disita oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Penyitaan membuat sejumlah pedagang mengamuk dan tidak terima hingga berujung bentrok dengan petugas Satpol PP. Kericuhan pun tak dapat dibendung saat petugas hendak mengambil lapak mereka yang akan diangkut ke mobil patroli. Memang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Padang bersama pedagang yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Jadi pada hari ini terpantau pedagang kembali menggelar dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Penertiban ini dilakukan karena pedagang melanggar jam operasional berjualan di kawasan Pasaraya Padang yang sudah ditentukan sebelumnya. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, penertiban ditunda untuk sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, proyek tanggul yang menopang aliran Kali Baru di kawasan Hek Kramat Jati, Jakarta Timur jebol dini hari tadi. Jebolnya tanggul yang masih dalam tahap pengerjaan tersebut akibat tak kuat menahan volume air Kali Baru. Tanggul Kali Baru yang jebol ini terus mengeluarkan air ke ruas jalan raya Hek Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Jebolnya tanggul juga merusak pagar pembatas dan taman yang berada di pinggir Kali Baru. Tanggul yang masih dalam proses pengerjaan ini tak kuat menahan debit air yang cukup deras. Akibatnya air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm menggenang di sebagian ruas jalan raya Bogor, Jakarta Timur. Sejumlah peralatan perbaikan tanggul rusak. Sementara satu alat berat yang dipakai selama pengerjaan tanggul terjebak di tengah derasnya aliran air. Sementara belum ada perbaikan ataupun penutupan tanggul yang jebol tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1,5 meter merendam rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta. Sementara di Depok, ratusan rumah di Cipayung terendam banjir akibat tumpukan sampah yang menyumbat Kali Pesanggerahan. Ya, kalau tahu begini mah prei. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter merendam rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta. Meski terendam banjir, namun warga tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka juga menolak untuk mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ada semeter? Ada semeter kalau dalam. Dari kapan, Pak? Dari aku jam 3 aja belum apa-apa, masih jauh air. Ya, kira-kira jam 4 lagi. Banjir terjadi akibat kiriman air dari Bogor dan Depok. Warga berharap pemerintah cepat menyelesaikan sodetan Kali Ciliwung agar air bisa dialirkan ke banjir Kanal Timur. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, luapan air Kali Pesanggerahan merendam rumah-rumah warga. Luapan Kali Pesanggerahan terjadi akibat derasnya air kiriman dari Bogor. Aliran air ini juga membawa tumpukan sampah yang didominasi dengan sampah styrofoam dan sampah rumah tangga. Banjir di sekitar Kali Pesanggerahan terjadi hampir setiap tahun di mana warga setempat telah berupaya membuat tanggul secara mandiri. Namun tanggul ini jebol lantaran tak kuat menahan derasnya debit air. Emang udah sering atau ini pertama kali, Pak? Tiap tahun, Pak. Tiap tahun, Jadi Pak, ya? tanggul ini dibenerin, ntar tahun besok jebol lagi. Dibenerin lagi nih, Pak, ntar tahun besok jebol lagi. Jadi kekuatannya setahun, Pak, karena bikinnya pakai herbal. Banjir terjadi sejak Senin dini hari. Petugas dari Tagana pun sempat mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman menggunakan perahu karet. Namun Senin pagi warga memilih kembali ke rumah mereka masing-masing.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dan 5 rumah hancur akibat bencana longsor di Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi akibat hujan lebat yang membuat tebing setinggi 10 meter runtuh dan menimpa permukiman warga. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga korban longsor di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang warga atas nama Subarjatin ditemukan tewas setelah proses pencarian selama 5 jam. Sementara 1 korban lainnya, Agustini, juga ditemukan tewas akibat tertimbun tanah dan material bangunan. Total 2 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sementara itu, 5 rumah warga hancur akibat dihantam tebing setinggi 10 meter yang longsor usai diguyur hujan lebat Minggu malam. Menghitung ya, kurang lebih tadi curah hujan itu intensitasnya di atas 120 mm. Jadi ini sebagai fenomena alam, global warming ya, dimana sebelumnya kan baru hari-hari kita mengalami situasi panas yang luar biasa. Hari ini hujan deras, diiringi dengan angin juga, dan akhirnya ada 18 titik bencana di Kota Bogor. Ada banjir lintasan, ada tanah longsor, kemudian juga ada TPT yang rubuh dan juga pohon tumbang. Warga meminta Pemkot Bogor segera membangun tebing penahan tanah di permukiman mereka agar peristiwa serupa tidak terulang. Sementara itu, Pemkot Bogor berencana merelokasi seluruh korban selamat ke Rusunawa Ciledug. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Lebih dari 20 rumah tertimbun longsor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. 225 jiwa warga dievakuasi, tim gabungan masih mencari 10 korban yang tertimbun longsor. Lima apa pinugia astagfirullahaladzim. Cai badak dia Gusti, aku masih git ya tapi sakit masih git. Hujan deras pada Minggu malam mengakibatkan puluhan rumah di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat tertimbun longsor. Sebanyak 25 rumah rusak parah akibat tertimbun tebing setinggi 100 meter yang longsor. 225 jiwa warga dievakuasi ke Gor Desa Cibenda. Berdasarkan data sementara, 10 orang masih dalam pencarian oleh tim gabungan TNI Polri dan BPBD. Bukan berapa meter lagi, ada kayaknya 100 meter. 100 meter? Lebih 100 meter. Pak, ini dampaknya ke warga gimana, Pak? Keluarga itu aja tuh, kayak jadi belok ke sini aja nih. Hingga saat ini warga memerlukan bantuan berupa pakaian dan makanan. Selain itu, warga yang menjadi korban longsor berupaya membersihkan rumah mereka. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024, termasuk 2 sengketa hasil Pilpres. Demi mencegah konflik kepentingan, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak ikut bersidang. Mahkamah Konstitusi telah menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Di antaranya, 2 sengketa hasil Pilpres, 264 sengketa hasil Pileg DPR dan DPRD, serta 12 sengketa hasil Pileg DPD RI. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan turut serta dalam persidangan. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga paman dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka itu terbebas dari potensi konflik kepentingan. Iya, karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 hakim dalam sidang pleno. 8 minus Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak dilibatkan dalam perkara pemilu legislatif yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan.
Arsul Sani adalah Hakim Konstitusi Perwakilan DPR yang merupakan mantan politikus senior P3. Arsul bahkan bisa menggunakan hak ingkarnya agar tidak ikut menangani sengketa Pilpres yang diajukan Ganjar Mahfud, sebab P3 merupakan salah satu parpol pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Berkaca pada putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu, publik pun berharap MK bisa betul-betul adil, jujur, dan transparan, serta mampu menjaga netralitas dalam menangani sengketa pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tim hukum paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, TPN Ganjar Mahfud menuntut agar MK membatalkan keputusan KPU. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU resmi diajukan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam pendaftaran gugatan yang juga dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik ini, TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 10 ahli. Gugatan dilayangkan untuk menuntut MK membatalkan keputusan KPU RI atas terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti dan saksi untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di semua tahapan pemilu. Inilah masa-masa yang krusial bagi MK, karena MK dengan adanya keputusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden yang telah diputuskan oleh MK hari ini. MK sesungguhnya mengalami ketidakpercayaan dan itu dalam titik nadir yang terendah. Artinya kalau MK ini menutup telinga, menutup mata, ini sesungguhnya sangat berbahaya. Raufik juga menegaskan pada kesempatan ini MK harus mengembalikan kepercayaan publik dengan keadilan dan berperan sebagai mahkamah sesungguhnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Erin Nugraha, iNews melaporkan. Ya, mampukah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir perlawanan kecurangan bersikap netral, adil, dan jujur meski ada banyak dugaan intimidasi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara, ada Profesor Juanda dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Profesor Juanda dan juga Mas Adi Prayitno, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore, Prof. Ya, gimana Mas Hadi? Baik, saya ingin ke Profesor Juanda terlebih dahulu, Prof. Kalau menurut Anda, mampukah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan bisa bersikap adil, jujur, dan netral atau transparan dalam memeriksa sengketa hasil pemilu ini? Iya. Saya kira soal mampu tidak mampu memang itu kan antibodi yang ada dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya. Saya kurang bisa menjawab secara real, tapi paling tidak itu harapan kita sebagai rakyat, sebagai bangsa, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah merupakan benteng untuk menegakkan hukum, konstitusi, dan keadilan. Saya kira itu harapan. Sebab begini, kenapa harapan? Harapan ini bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Karena apa? Pada pengalaman-pengalaman sebelum ini, hakim walaupun tidak semuanya, hakim Mahkamah Konstitusi pernah mengecewakan secara etik, secara moral, ya, dan termasuk secara hukum dari putusan 90. Oleh karena itu, soal bagaimana kemampuan untuk membuktikan bahwa kekuatan secara internal untuk bagaimana mereka misalnya tidak terkontaminasi dan intimidasi atau terpengaruh dengan faktor-faktor non-hukum, saya kira tergantung pada masing-masing hakim konstitusi. Tapi kalau memang mau mereka belajar dari pengalaman keterpurukan mereka dianggap di mata masyarakat sebelum ini, maka sekaranglah saatnya mereka membuktikan bahwa ada perubahan, ada cerca harapan bagi masyarakat, bangsa, dan pencari keadilan untuk mereka buktikan melalui proses peradilan yang sekarang sedang akan berlangsung
dalam 14 hari sejak diterimanya itu. Saya kira banyak pihak memang berharap, bukan berarti soal apakah dikabulkan atau dibatalkannya putusan KPU itu merupakan cerminan imparsial. Artinya indikasi imparsial atau tidak imparsial bukan karena diterima atau dikabulkan atau pembatalan, tetapi sejauh mana kira-kira Hakim Konstitusi ini membuktikan melalui alat bukti yang diajukan para pasangan calon 01, 03 dan KPU sendiri termasuk Bawaslu ya. Jadi ada 4 komponen yang beraksi atau bertempur di Mahkamah Konstitusi itu dengan adu alat bukti yang ada. Alat bukti termasuk surat keterangan saksi, petunjuk dan keterangan para pihak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ahli tentu paling tidak ahli hukum tata negara, ahli hukum administrasi dan ahli-ahli yang terkait dengan pengajuan para dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon maupun termohon, termasuk yang terkait. Saya kira ini adalah merupakan akumulasi untuk bagaimana Hakim Konstitusinya nanti untuk memperlihatkan apakah dia terpengaruh dengan faktor-faktor non hukum atau memang sehingga hukum maksud saya, sehingga dia mencerminkan bahwa terjadi dan terwujudnya lahirnya keadilan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu. Baik, Mas Adi Prayitno, kalau kita berkaca kepada putusan terkait syarat usia Capres-Cawapres kemarin, bagaimana kans dari pengajuan permohonan PHPU ini ke Mahkamah Konstitusi? Apakah dugaan kecurangan itu bisa dengan mudah atau justru sulit untuk dibuktikan? Apalagi kalau kita lihat juga tahun-tahun sebelumnya MK selalu menolak permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pemohon. Ya, saya kira memang semuanya sangat tergantung dua hal. Pertama, apakah bukti-bukti yang kemudian nanti yang diusulkan oleh kubu 1 dan 3 ini cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga di fakta persidangan itu bisa diungkap soal dugaan-dugaan kecurangan yang diduga dilakukan secara sistematis, masif dan sistematis ya. Kan itu kuncinya. Tanpa itu semua tentu saja Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini akan membantah fakta-fakta yang akan dilakukan oleh para pemohon dalam konteks ini. Nah, yang kedua tentu adalah saksi-saksi yang dihadirkan. Apapun judulnya, kalau kita melihat saksi ini adalah merupakan satu variabel penting yang sebenarnya bisa mengungkap dan mengetahui secara detail, mengetahui secara pasti soal bagaimana potensi kedugaan-dugaan dan kecurangan-kecurangan yang terjadi sepanjang pemilu di 2024. Dua variabel inilah yang sebenarnya kalau kita mengacu pada hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi 2019-2014 itu sangat mudah dipatahkan karena fakta dan saksi yang dihadirkan itu dianggap tidak terlampau qualified, saksi dan fakta yang dihadirkan itu tidak terlampau kuat gitu ya. Oleh karena itu kubu 1 dan 3 harus bisa membuktikan ini sebagai satu bukti bahwa memang ada indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan secara sistematis. Karena kecurangan sistematis itu tentu bukan perkara mudah, tapi melibatkan banyak hal. Itu terjadi di semua wilayah, terjadi di semua tempat, dan dilakukan oleh aparatus-aparatus kekuasaan. Nah, tinggal apakah bukti ini bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak. Nah, yang kedua, kalau saya membaca amunisi dari kubu 1 dan 3 ini kan hampir sama. Misalnya pada level saksi, kubu 1 itu ingin menghadirkan misalnya oknum-oknum penyelenggara yang dinilai mengetahui atau paham terkait dengan dugaan kecurangan, termasuk misalnya ingin menghadirkan sejumlah oknum kepala desa yang dia juga terlibat dalam tanda kutip dan tahu persis terkait dengan kecurangan itu. Bahkan kubu 3 kalau tidak salah akan menghadirkan oknum Kapolda katanya. Saya kira ini adalah calon-calon saksi yang cukup qualified dan akan memahami bagaimana seluk-beluk terjadinya soal dugaan-dugaan kecurangan. Pada level materi gugatan saya kira hampir sama, bahwa yang digugat itu bukan hanya soal angka-angka kuantifikasi, tapi sifatnya yang bersifat substantif, misalnya bahwa kecurangan ini juga terindikasi sebelum pemilu, misalnya soal putusan MK 90 yang dinilai menciderai secara etik, itu juga akan dipersoalkan, termasuk misalnya soal bantuan sosial yang cukup masif dilakukan justru jelang pencoblosan, termasuk misalnya
dugaan-dugaan mobilisasi aparatus kekuasaan, itu kan materi-materi yang sebenarnya sedang ingin dipertandingkan nantinya di sidang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bukti kemudian saksi adalah kunci bahwa dugaan kecurangan pemilu itu bisa diungkap. Tanpa itu semua ya tentu rumit sebenarnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerima gugatan ini. Baik, Prof. Juanda, saksi dan juga bukti yang kuat menjadi kunci yang digunakan oleh pemohon untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan. Seperti apa seharusnya saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikatakan cukup kuat itu yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan untuk kemudian bisa membuat MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu membatalkan hasil pemilu? Ya, saya kira begini ya, yang namanya saksi itu begini, yang namanya alat bukti itu termasuk saksi. Jadi tidak ada perbedaan antara saksi dan alat bukti. Alat bukti terdiri dari beberapa macam, itu yang jelas ya. Kemudian bagaimana membuktikan atau bagaimana keakuratan dari alat bukti yang ada, baik itu adalah surat, tertulis, lisan maupun saksi yang saya maksud, termasuk ahli juga alat bukti juga, ya. Jadi ahli. Jadi pertarungan yang akan kita tonton ini memang adalah pertarungan bagaimana memang alat bukti itu semua memang dihadirkan. Misal begini, ketika tadi sudah disampaikan oleh Mas Praitno bahwa ketika misalnya ingin membuktikan adanya terstruktur, jadi 01 atau 03 mampu membuktikan bagaimana alur dari pejabat struktural tingkat atas maupun sampai menengah sampai ke bawah. Misalnya katakanlah mobilisasi atau mempengaruhi dari kepala desa misalnya. Nah itu bisa dibuktikan atau tidak. Misalnya kemudian ada surat atau ada perintah secara lisan atau tertulis. Nah ini semuanya kalau itu bisa dihadirkan bukti-bukti yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak hanya ditulis oleh seseorang, tapi akurasi dari dan keabsahan dari keterangan atau surat tertulis itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini pertanggungjawab secara hukum ya. Nah, yang kedua misalnya yang selanjutnya maksud saya bahwa kita menentukan masif misalnya. Masif ini sudah saya pernah sampaikan bagaimana mereka menghadirkan misalnya katakanlah representasi dari beberapa daerah atau provinsi. Provinsi mungkin ada 2 dari sebagian provinsi di Indonesia dari 38 atau berapa provinsi misalnya, itu misalnya bisa mereka hadirkan minimal sebagian besar misalnya kan, kabupaten juga ada bisa dihadirkan saksi-saksi yang pada prinsipnya adalah menyampaikan hal peristiwa yang sama dengan apa yang disampaikan tadi masif itu. Dengan demikian kalau itu terjadi tergantung pada nanti terakhir ada bagaimana meyakinkan hakim konstitusi itu sendiri. Baik, Mas Adi, ini Hakim Konstitusi Anwar Usman juga dipastikan tidak ikut bersidang di perkara hasil Pilpres, kemudian Arsul Sani juga tidak ikut dalam perkara yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Apakah ini cukup untuk menjamin netralitas Mahkamah Konstitusi selama memeriksa perkara hasil pemilu ini? Ya tentunya ini minimal jadi indikasi ada rasa kepercayaan yang kembali pulih kepada Mahkamah Konstitusi, efek dari putusan MK beberapa waktu yang lalu ya. Jadi hakim-hakim yang dinilai dalam tanda kutip terlibat dalam putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu tidak dilibatkan. Minimal ini kan menjadi satu oase, menjadi satu sinyal betapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu itu sesuai dengan harapan publik ya. Karena tentu tidak mau bahwa Mahkamah Konstitusi yang menjadi garda terakhir dari pertarungan mencari keadilan soal terkait dengan pemilu itu tidak bisa melahirkan satu keputusan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang itu sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita melihat secara umum setelah ada pergantian ketua Mahkamah Konstitusi,
Rasa-rasanya memang Mahkamah Konstitusi itu sudah mulai menunjukkan dedikasinya, sudah menunjukkan kinerjanya ya sesuai dengan harapan-harapan publik. Salah satunya misalnya ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal ambang batas parlemen yang saya kira dilakukan oleh kawan-kawan Perludem, itu kan diterima supaya ambang batas parlemen itu diturunkan dan bahkan kalau bisa dihapuskan karena itu dianggap sebagai belenggu dari beban demokrasi. Oleh karena itu hakim-hakim yang selama ini dinilai punya konflik of interest dilibatkan dalam kasus pilpres ataupun pileg, tentu ini adalah semacam secercah harapan sehingga gugatan hasil sengketa pemilu yang dilakukan oleh kubu 1 dan 3 ini memang on the right track, tinggal menunjukkan bagaimana fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan tentu saja ini akan saling berbantah-bantahan karena dari kubu nomor 2 juga akan menyiapkan saksi dan fakta-fakta yang akan menjadi bantahan yang sama. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Profesor Juanda telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita kawal bersama semoga MK bisa betul-betul adil, jujur, netral, dan transparan dalam menangani sengketa hasil Pilpres ini. Terima kasih. Pemirsa, berkumpul dan menikmati buka puasa dengan menu khas sudah menjadi tradisi di sejumlah daerah. Di Aceh, kuliner khas kuah belangong dengan aneka rempah menjadi menu utama yang disantap warga Aceh saat berbuka puasa. Kuah belangong atau sering disebut dengan gulai daging sapi atau kambing merupakan kuliner khas yang banyak dijumpai di Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Belangong merupakan sebutan untuk kuali besar sebagai wadah memasak gulai dengan aneka rempah dari tanah Rencong. Cara memasak kuah belangong pun sederhana. Daging sapi yang sudah dicuci bersih diaduk dengan bumbu khas Aceh seperti cabai kering, kelapa gongseng, kayu manis, dan serai. Sedangkan untuk menambah nikmatnya rasa gulai, dipadukan dengan pisang serta buah nangka muda. Proses memasak kuah belangong membutuhkan waktu sekitar 3 jam agar daging bisa disantap dengan tekstur yang empuk dan gurih. Rasa kuah belangong yang nikmat tentunya menjadi menu favorit warga saat berbuka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Selama saya masak kuah belangong, kata orang-orang kuah belangong itu rasanya agak-agak gurih, enak kata dia. Makanya jadi ciri khas orang Aceh, mungkin karena turun-temurun emang itu yang diberikan untuk tamu-tamu di sini. Karena di setiap event ataupun kegiatan ataupun ada acara maukah pesta ataupun ada kanduri-kanduri, tetap yang utama itu kuah belangong. Selain menu utama untuk berbuka puasa, kuah belangong juga dibagikan kepada warga. Uniknya, kuliner khas Aceh ini dimasak oleh para pria yang merupakan tradisi turun-temurun dari masa kerajaan hingga sekarang. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Masjid Agung Darussalam menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Keindahan masjid disebut-sebut menyerupai Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Berdiri di tanah seluas 45 hektar, Masjid Agung Darussalam, Komplek Kumuntar, Telu Center menjadi pusat keagamaan di kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Masjid Agung Darussalam terdiri dari 4 lantai yang mampu menampung lebih dari 5.000 jemaah. Memiliki 99 tiang dan 17 jumlah tangga, menunjukkan pembangunan masjid ini mengikuti isi dari kitab suci Al-Quran. Arsitektur Masjid Agung Darussalam disebut-sebut menyerupai Masjid Nabawi Madinah. Masjid ini itu betul-betul diterjemahkan dari pembangunannya dari isi Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui di dalam masjid ini ada 99 tiang. Nah, 99 tiang ini menandakan 99 ini adalah Asmaul Husna, nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sedangkan kalau kita lihat dari depan, kalau kita naik dari tangganya ini jumlahnya 17. Nah, jumlah 17 ini adalah menunjukkan bahwa kita sholat ini 17 rakaat dari 5 kali sehari semalam kita waktu sholat. Keindahan masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa Barat dan menjadi pusat syiar Islam di bulan suci Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan, Masjid Agung Darussalam Beginilah suasana komplek pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban selama bulan suci Ramadan. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk takjil buka puasa. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang daging sapi, serta racikan bumbu khas Jawa dan Timur Tengah. Kaldu yang dihasilkan dari tulang daging sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, mulai memarut kelapa untuk menghasilkan santan hingga memanfaatkan kayu untuk sumber api. Proses memasak bubur harus diaduk secara terus-menerus selama 2 jam. Biasa bumbunya itu biasanya memakai bumbu gulai kan. Dan biasanya sehari habis berapa kilo Pak untuk berasnya sama bumbunya? Satu harinya habis sekitar 12,5 kilo. Itu berasnya? Iya. Kalau untuk ini dagingnya gitu? Kalau dagingnya atau istilahnya itu alungan daging ya, itu kalau beli saya hanya 5 kilo, belinya hanya 5 kilo. Tapi kenyataan saya bangun rata-rata 15 kilo. 15 kilo. Rata-rata yang 10 kilo lebih itu dikasih tangga-tangga itu. Meski sederhana, namun bubur suro Sunan Bonang sangat dinantikan warga sekitar di bulan Ramadan karena memiliki rasa bubur yang khas seperti rasa kare dan gulai nasi kebuli yang nikmat. Ya Ramadan. Tapi sudah pernah makan Bu? Tadi malam sudah. Sudah, rasanya gimana? Enak, kayak kare, kayak gulai, kayak apa? Kebuli. Kebuli ya. Makanya kesini lagi. Iya, ketagihan kesini lagi. Alhamdulillah berkahnya Mbah Bonang. Bonang. Tadi rebutan nasi gitu ya? Aku baru datang dari Jawa Barat. Oh, ini direbutkan nasi gitu ya? Oh, asik banget nih. Tradisi ini merupakan peninggalan Sunan Bonang dan telah dilakukan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Selama Ramadan, masjid-masjid di Moskow dipadati oleh umat Islam untuk beribadah. Aneka hidangan pun disiapkan untuk dinikmati saat berbuka puasa. Warga negara Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di Rusia, Faiz Arsyad akan mengajak kita melihat suasana berbuka puasa di Masjid Katedral Moskow. Faiz Arsyad adalah warga negara Indonesia yang saat ini berada di Rusia. 3 tahun sudah Faiz tinggal di kota Moskow untuk menyelesaikan pendidikannya di Higher School of Economics University Rusia. Jauh dari keluarga membuat Faiz menghabiskan waktu untuk sahur dan berbuka puasa bersama dengan rekan-rekannya sesama warga negara Indonesia. Kehangatan di antara mereka mengingatkan Faiz akan tanah air Indonesia. Puasa di Rusia sendiri dimulai sejak 11 Maret 2024. Sejak awal Ramadan, masjid-masjid di negara beruang merah ini dipenuhi oleh umat Islam. Mereka datang untuk beribadah dan berbuka puasa bersama. Salah satunya di Masjid Katedral Moskow.
Masjid tertua kedua di Moskow ini berdiri sejak tahun 1904 lalu dan berada tepat di pusat kota Moskow. Masjid ini dinamakan katedral lantaran budaya masyarakat Kristen Ortodoks Rusia yang terbiasa menyebut gereja besar dengan katedral. Sementara dalam bahasa Rusia, masjid ini bernama Masjid Sabornaya atau Masjid Agung. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Katedral Moskow juga menjadi kantor perkumpulan ulama Rusia. Tidak hanya itu, di masjid ini juga terdapat perpustakaan Islam dan maktab serta lembaga pendidikan Islam. Umat Muslim di Rusia yang ingin bersedekah dan zakat pun bisa melalui petugas di Masjid Katedral Moskow. Setelah berpuasa selama kurang lebih 15 jam, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya semua umat muslim di kota Moskow. Karena hampir setiap harinya, masjid ini selalu mengadakan buka puasa bersama, sholat berjamaah, dan juga sahur bersama. Warga muslim di kota Moskow bukan hanya berasal dari Rusia, tapi juga berasal dari negara-negara bekas pecahan Soviet, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan bahkan juga berasal dari negara-negara Asia, seperti dari Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam. Tidak hanya aktif menggelar acara keagamaan, Masjid Katedral Moskow juga menyajikan makanan berbuka puasa untuk umat muslim. Mulai dari kurma, hingga makanan khas Rusia seperti plov dan pelmeni, yaitu pangsit khas Rusia bisa dinikmati umat muslim yang memilih berbuka puasa di masjid ini. Rusia sendiri mencatat rekor peningkatan jumlah masjid di negaranya dalam 3 dekade terakhir, di mana jumlah masjid meningkat 60 kali lipat. Total, masjid yang saat ini beroperasi di seluruh penjuru Rusia mencapai lebih dari 7.000 masjid. Dan dalam 30 tahun terakhir, sekitar 350.000 muslim Rusia melakukan ibadah haji. Dan pemirsa, kini kita langsung saja sapa ada Mas Faiz Arsyad, warga negara Indonesia di Moskow, Rusia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Faiz. Selamat siang waktu Moskow, Mas Bagaimana? Oh, selamat siang. Ini jam-jam kritis ya, mau buka puasanya masih lama kan di tengah-tengah. Gimana nih Mas rasanya kerucuk-kerucuk nih di siang-siang kayak gini, di telepon sama Ainus nih? Ya pasti agak berbeda ya dengan Indonesia, karena di sini kebetulan masih jam 2 siang gitu ya. Sedangkan kita buka puasa itu sekitar jam 7 malam sampai setengah 8 malam gitu ya. Jadi masih cukup panjang nih menunggunya gitu Mas. Jadi total jam berapa jam ini Mas kalau puasa di sana Mas? Lebih lama daripada di Indonesia ya? Jadi saya kebetulan tahun ini adalah tahun ketiga kalinya ya saya puasa di Rusia, Mas Bagaimana? Tahun pertama itu saya puasa sekitar 19 sampai dengan 20 jam. Waduh. Tahun kedua itu saya puasa sekitar 17 sampai dengan 18 jam. Dan tahun ini sekitar 16 sampai dengan 17 jam. Nah, kenapa lama? Karena kebetulan puasa tahun ini dan tahun-tahun kemarin itu kita berada di musim semi, Mas Bagaimana? Sedangkan kalau menjelang musim panas, waktu terang atau waktu siang hari di Rusia itu kan makin lama. Bahkan waktu tahun pertama itu kita buka puasa itu sekitar jam 9 malam ya. Kemudian jam 2-nya lagi itu sudah subuh gitu ya. Jadi jangka untuk makan dan minumnya itu cukup singkat ya. Tapi ya bagi saya secara pribadi ya Mas Bagaimana, saya menikmati, saya enjoy, karena bagi saya secara pribadi selama saya berpuasa Ramadan di sini tuh tidak pernah merasakan yang namanya diskriminasi. Kemudian ada yang saling menjelekkan satu sama lain gitu ya. Apalagi Presiden Rusia yang Vladimir Putin pun di sini juga mengatakan bahwa Islam itu bukanlah agama yang harus ditakuti gitu ya. Bukanlah agama yang harus dibenci gitu ya. Dan tidak ada Islamofobia juga di sini gitu ya. Jadi sampai dengan hari ini, walaupun jangka waktunya lama, kemudian suasana Ramadannya mungkin tidak seperti di Indonesia ya Mas Bagaimana. Tapi saya secara pribadi menikmatinya, dan ini juga jadi pengalaman yang berharga gitu ya bagi saya secara pribadi, karena belum tentu ke depannya saya akan merasakannya kembali gitu ya, atau mungkin saya akan merasakannya di tempat lain gitu. Jadi saya enjoy, saya menikmatinya, dan tidak ada hambatan sama sekali sih bagi saya secara pribadi. Oke, tapi gitu. yang tadi menarik yang dari berita sebelumnya yang ditayangkan,
Sepertinya ada kegiatan menarik ya Mas ya, kalau di Masjid Katedral setiap buka puasa itu biasanya dikasih takjil apa Mas? Apakah sampai makanan berat juga dikasih dan juga sahurnya juga dikasih makanan berat gitu Mas? Jadi memang sepanjang yang saya ketahui ya Mas Bagaimana. Jadi di Masjid Katedral Moskow ini memang yang kebetulan jadi belakang ini, masjid ini itu adalah masjid terbesar di Rusia dan ini juga adalah masjid terbesar di Eropa juga Mas Bagaimana. Dan di masjid ini pula buka puasa bersama dilaksanakan, sahur bersama juga dilaksanakan dan sholat tarawih berjamaah pun juga dilaksanakan. Dan biasanya kalau buka puasa bersama itu hidangan pembukanya itu ada semacam takjil. Takjilnya itu dalam bentuk kurma biasanya atau makanan-makanan manis, makanan-makanan dessert gitu ya. Kemudian setelahnya kita mendapatkan makanan-makanan berat ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada plov ya, semacam nasi goreng, ada salad juga gitu ya, dan ada pelmeni ya, atau pangsit atau dimsum lah, seperti itu. Gitu Pak. Ya. Jadi sahur ada, buka puasa ada, irit ya Mas ya, tiap hari kayaknya bisa buka bersama di masjid ya. Tapi seharusnya seperti itu. Ya Mas Faiz, tapi kalau teman-teman WNI di sana memang yang berkumpul biasanya dalam satu waktu berapa sih Mas? Misalnya ada 10 orang atau 12 orang gitu Mas? Biasanya sih untuk kegiatan-kegiatan berkumpul bersama WNI ya Mas Bagaimana, bahwa di kampus saya sendiri gitu ya, itu juga ada perkumpulan umat-umat muslim gitu ya. Dan perkumpulan tersebut pun juga mengadakan yang namanya buka puasa bersama ya kadang-kadang. Biasanya dalam satu waktu bulan Ramadan itu bisa 2 kali. Kemudian kalau kita yang berada di kampus yang sama atau di tempat tinggal yang sama, kita cukup sering ya, bisa 2-3 kali. Dan hampir juga setiap tahunnya ya, dan tidak pernah terlewat ya, menurut saya juga KBRI pun juga mengadakan yang namanya buka puasa bersama. Dan setelahnya pun tarawih berjamaah gitu ya, sebagaimana. Dan itu paling tidak sekali ya, pada saat bulan Ramadan. Jadi di total ya cukup sering lah kita buka bersama dengan WNI ya, atau warga negara Indonesia di Rusia sendiri gitu ya. Dan jadi suasana Indonesianya itu tidak hilang gitu ya, karena kita masih berkumpul dengan orang Indonesia yang lain gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi yang unik gini ya Mas Berwana, tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa berarti lebih irit gitu ya pada saat bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang nggak juga Mas Berwana. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat jam buka puasa itu saya secara pribadi kadang masih ada kelas gitu ya. Karena kan di sini kadang-kadang non-Islam itu kan tidak tahu ya kalau memang sekarang ini adalah bulan Ramadan. Atau kadang-kadang ya kampus karena memang negara ini yang paling terbesarnya itu adalah Christian Orthodox ya nggak peduli juga gitu. Dalam arti ya ketika buka puasa kadang-kadang saya masih memiliki kelas gitu ya. Kadang-kadang ya masih berlangsung dan kadang-kadang saya juga izin gitu ya untuk membatalkan puasa terlebih dahulu, pergi ke kantin dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi Mas Faiz, kalau misalnya walaupun memang sering berkumpul sama WNI, kemudian suasananya juga cukup meriah ya kalau di sana di Masjid Katedral, pernah kangen banget gak sih Mas suasana Ramadan di Indonesia? Kalau ditanya kangen sih pasti kangen ya Mas Bagaimana. Kenapa? Karena kangen itu adalah keluarga gitu ya, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat gitu ya. Karena memang ya cukup lama ya. Ini kebetulan tahun terakhir juga saya menempuh studi S2 di Rusia gitu ya. Cukup lama, hampir 3 tahun saya tidak merasakan Ramadan di Indonesia gitu ya. Jadi memang saya secara pribadi kangen gitu ya dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Yang kedua, soal makanannya juga gitu ya Mas. Karena di Indonesia sekarang kan lagi viral-viralnya nih wartakjil gitu kan. Nah itu orang-orang pada berebut tuh takjil tuh ya kan, kesana kemari gitu kan. Kalau di sini kita nggak ada, Mas Bermana, nggak ada takjil kalau di sini tuh. Di pinggir jalan tuh nggak ada tuh yang jualan takjil gitu ya. Karena memang suasana Ramadan itu terasa hanya di pusat-pusat peradaban Islam ya, seperti di masjid, seperti di organisasi-organisasi yang memang tempat berkumpul umat muslim ya dan sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir jelas suasana Ramadan ya, yang ya kita bisa mendengar lantunan azan gitu ya dari anak-anak kecil atau mungkin anak-anak muda gitu ya. Kemudian musik-musik menyambut Ramadan dan sebagainya, atau mungkin beduk-beduk yang berdengung gitu ya pada saat menjelang sahur atau mungkin menjelang buka puasa dan sebagainya gitu ya. Tetap ya Mas ya, hal-hal yang kecil-kecil semacam itu yang membuat kangen Ramadan di Indonesia, walaupun di sana juga sebenarnya asik-asik juga gitu ya Mas ya. Terima kasai Mas Faiz sudah bergabung di Ayu Sore, semoga puasanya lancar, nanti bisa sampai Lebaran juga, dan mungkin nanti bisa pulang ke Indonesia buat main-main Ramadan di sini.
Ya, pemirsa, kalau tadi dari Rusia, berikutnya sambil menemani Anda menikmati sajian buka puasa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kelezatan menu iga bakar. Dan ini untuk lebih lengkapnya kami telah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Anissa Rizkia di Resto Iga Bakar Sibangor di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat malam, Anissa. Silakan dibuat kita ngiler di sini ya dengan iga bakar di sana. Selamat malam, Bre dan juga pemirsa. Nah, kalau tadi dari Rusia begitu ya, sekarang di Yogyakarta ini saya akan ajak Anda untuk berburu sajian menu berbuka puasa. Namun sebelumnya saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya, pemirsa. Nah, saya akan langsung aja ajak Anda untuk pesan menunya di sini karena ini merupakan salah satu warung yang lagi viral di media sosial dan selalu ramai dikunjungi oleh warga Jogja dan sekitarnya. Saya mau nanya, di sini menu yang paling andalannya apa nih, Mas? Ini ada iga bakar gendut sama meltik stick. Boleh deh, iga bakar gendut dan juga meltik sticknya. Saya boleh lihat langsung prosesnya seperti apa? Nah, kalau dilihat ini pemirsa, memang iga bakar gendut menjadi favoritnya para pengunjung yang datang di sini untuk berbuka puasa. Dan memang ini gendut-gendut ya dagingnya ya kalau dilihat. Dan ini adalah daging sticknya. Boleh saya berbincang sejenak dengan Mas siapa ini? Andrew. Mas Andro, ini selaku pemilik warung ya. Nah, Mas Andro boleh dijelaskan nih apa spesialnya dari iga bakar? Ya, iga bakar gendut ini menunya puas, besar, hampir 1 kilo. Terus meltiknya itu juga kita spesial, beratnya 200 gram. Iya. Oke. Nah, selain dibakar begitu ya, ada bumbu-bumbu spesial yang berbeda begitu? Ada. Jadi kita pakai kuah rempah khas Sibangor. Jadi kita menggunakan bahan-bahan rempah. Terus kalau pedas pasti sesuai selera ya. Okay. Ya. Nah, selama bulan Ramadan ini begitu ya, perharinya terjual berapa kilo daging dan juga balungnya nih? Kalau weekday ya sekitar 30-40 kilo. Kalau weekend ya bisa 50-60an kilo. Peningkatannya banyak ya? Ya, kalau weekend sama weekday lumayan lah, sekitar 30%. Wow, dan nantinya ini disajikan langsung menggunakan hot plate-nya? Spesialnya kita hot plate, kita pakai gerabah ya. Jadi nggak pakai hot plate besi, tapi kita pakai hot plate gerabah. Jadi rasanya lebih merasuk. Oke, baik. Boleh deh saya langsung diantarkan. Ini iga bakar gendutnya 1, kemudian meltik sticknya 1. Wow, ada kecapnya juga, spesial banget dengan diguyur kuah rempah Sibangor. Gimana? Saya itu pun juga penasaran nih, Bre dan juga pemirsa, rasanya seperti apa. Langsung ditaruh di meja ya, Mas ya, pesanan saya. Dan memang untuk saat menjelang buka puasa, saya sarankan untuk reservasi terlebih dahulu. Karena memang di Yogyakarta ini, menu iga bakar Sibangor masih menjadi favorit untuk sajian berbuka begitu ya. Nah, ini menunya sudah tersaji ternyata pemirsa. Semuanya mulai dari iga bakar saya pesan. Ini yang beratnya hampir 1 kilo begitu. Kemudian ada meltik stick, ada taburan cabai rawit dan juga potongan tomat begitu ya. Dan yang mau berkuah juga ada nih, sup iga yang spesial juga. Ini menu favoritnya. Yang kalau nggak suka bakar begitu ya, pengen yang berkuah, silahkan pesan di sini. Dan untuk Anda yang nggak makan nasi kayak saya nih, bisa langsung pesan, ada kentang dan juga brokoli spesial. Ini adalah menu yang favorit juga untuk buka puasa. Saya akan langsung cicipi pemirsa, Bre, dan juga tentunya ini menu buka puasa saya hari ini cukup menggugah selera. Saya mau angkat nih, Bre dan juga pemirsa. Wow, bener-bener gendut ya dagingnya ya. Oke, tadi saya sudah sempat cuci tangan. Wow. Dagingnya benar-benar mudah sekali dilepaskan dari tulangnya, empuk, bumbu rempahnya begitu kerasa, gurih, manis, pedesnya pas banget nih. Untuk Anda yang tidak terlalu suka pedas bisa request juga kok. Dan ini dia nih, untuk meltik sticknya.
Saya juga akan coba. Nah, bagi Anda yang penasaran begitu ya, Bre dan juga pemirsa, seperti apa kenikmatan iga bakar, kemudian ada melting stick punya iga bakar Si Bangor ini, silahkan datang ke kawasan Mujamuju di kota Yogyakarta. Saya akan lanjutkan lagi untuk menikmati sajian buka puasa saya hari ini. Saya kembalikan ke Bre yang ada di studio. Ya, terima kasih Anissa Rizkia. Jangan lupa dibungkus buat sahur ya. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi lintas sektoral jelang arus mudik dan balik Idul Fitri 2024. Arus mudik tahun ini diprediksi akan meningkat 56% dibandingkan tahun lalu. Terima kasih. Untuk rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi ketupat 2024 untuk memastikan arus mudik dan balik berjalan aman dan lancar. Operasi ketupat akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari 4 April hingga 16 April 2024. Arus mudik tahun ini diprediksi meningkat 56% dibandingkan tahun lalu. Kapolri dan jajarannya menyiapkan sejumlah strategi demi keselamatan dan kenyamanan pemudik. Terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan, termasuk sebelumnya didahului dengan survei, khususnya di jalur yang dimulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur, untuk mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki, mulai dari jalur-jalur yang terjadi kerusakan maupun jalur-jalur yang perlu ditambah dengan tanda-tanda ataupun marka jalan, termasuk juga wilayah-wilayah yang selama ini menjadi. Kembali di Ayu Sore pemirsa, setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui elit parpol lawan. Prabowo disebut ingin memperkuat koalisi dengan merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui parpol lawan. Opini bahwa Prabowo ingin memperkuat koalisi tak diragukan kala dirinya pernah berkata semua pihak dalam pemerintahan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Tak lama setelah karpet merah yang digelar Partai Nasdem untuk Prabowo di Nasdem Tower, Partai Persatuan Pembangunan menyusul memberi ucapan selamat kepada paslon Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 1 putaran. Ucapan selamat P3 kepada Prabowo Gibran disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, angket melalui DPR untuk wacana digulirkannya hak penyelidikan kecurangan pemilu 2024 dinilai tarik ulur maju mundur. Di sisi lain, sengketa pemilu telah dimulai. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membenarkan pertemuannya dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, ia tak menampik ada pembahasan mengenai rencana penyusunan kabinet. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Partai-partai lain juga, ya banyak. Soal kabinet itu? Ya salah satunya itu. Sama mungkin ada pembicaraan partai yang koalisi. Ya partai-partai lain juga, ya. Terima kasih ya. Gibran di koalisi.
Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua paslon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak. Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Gibran dan juga Gibran juga menanggapi bahwa proses sengketa hasil pemilu telah diselesaikan tim Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi, diatur dalam perundang-undangan. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Pemirsa, PDI Perjuangan selaku partai yang memenangkan pemilu 2024 menekankan bahwa akan terus mengawal demokrasi dan juga meminta pemimpin menghormati suara rakyat. Pemilu 2024 pun dinyatakan sebagai pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Ada upaya mengurangi suara partai-partai pendukung paslon Ganjar Mahfud. Ya, PDI Perjuangan akan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal
menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos, penggunaan aparatur negara effects, intimidasi efek itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya. Ribuan warga memadati konser ngabuburit dan tablik akbar di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kegiatan itu terdapat tenda khusus guna memperkenalkan beragam produk amanah yang memberikan pinjaman dengan prinsip syariah untuk masyarakat Indonesia. Ribuan orang memadati konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga ini berdatangan ke lokasi untuk menikmati alunan musik sambil menunggu waktu berbuka. Selain itu, ada juga tausiah yang disampaikan Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayit jelang berbuka puasa. Dalam acara ini, Pegadaian turut memperkenalkan produk amanah, yakni produk Pegadaian berprinsip syariah berupa pemberian pinjaman mulai dari 3 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dengan jangka waktu 12 hingga 60 bulan lamanya. Pinjaman tersebut diperuntukkan bagi pengusaha mikro atau kecil, karyawan tetap hingga profesional guna membeli kendaraan bermotor. Selain itu, pihak Pegadaian juga memperkenalkan investasi emas yang dinilai aman dari inflasi karena nilai emas cenderung naik dalam jangka panjang. Jadi ada produk namanya produk amanah dari Pegadaian, Bapak. Jadi masyarakat yang ingin membeli kendaraan dengan dana terbatas bisa langsung mengajukan syarat ke Pegadaian cabang Salatiga, Bapak. Masyarakat khususnya untuk warga sekitar Tengaran, Bapak ya, bisa berbondong-bondong untuk menginvestasikan produk tabungan emas, berarti nabung tapi dikonversikan ke emas, Pak. Nabungnya cukup dari 10.000 saja, Bapak. Bisa ditabung nanti jadinya saldo emas, Bapak. Sukses dengan gelaran konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di Kabupaten Semarang ini. Nantinya akan ada 2 acara ngabuburit lainnya di 2 kota, yakni Bekasi dan Tangerang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.